Mengapa kemudian mereka berjenggot tidak boleh? Bukankah itu melanggar hak asasi manusia? Kalau di barat telanjang bulat aja di perjalanan boleh, mengapa kemudian orang pakai jilbab tidak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada. Ada tudingan yang digembar-gemborkan lagi untuk umat Islam di seluruh dunia adalah Islam itu tidak menganut hak asasi manusia. Bahkan Islam tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia mengajarkan seakan-akan Islam tidak mengenal hak asasi manusia. Padahal Islamlah yang paling mengerti tentang hak asasi manusia sesungguhnya. Karena yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu hak asasi manusia? Barat telah merumuskan rumus-rumus hak asasi manusia. Yang pertama adalah kebebasan berpendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan berkepemilikan. Yang keempat, kebebasan bertingkah laku. Yang pertama, berkebebasan akidah atau bebas beragama. Barat mengatakan yang sesuai dengan hak asasi manusia adalah orang mau beragama apa kek, mau nggak beragama kek, mau aliran sesat, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Bebas beragama. Ini namanya hak asasi manusia. Yang kedua, bebas bertingkah laku. Mau jadi LGBT, mau jadi lesbian, homo, gay, dan apapun yang terjadi. Bahkan mau jadi seperti binatang sekalipun, bebas. Kenapa? Ini yang disebut dengan sesuai hak asasi manusia. Apa itu? Bebas bertingkah laku. Yang ketiga, bebas berpendapat. Apa itu bebas berpendapat? Bebas berpendapat, mau berpendapat apa saja. Menghujat orang, memaki orang, membuli orang, boleh. Kenapa? Karena ini hak asasi manusia. Dan yang keempat, bebas kepemilikan. Apa itu bebas kepemilikan? Mau memiliki barang tambang seluas Freeport kayak individu, boleh. Mau memiliki hutan sawah luas yang seluasnya jutaan hektar, boleh-boleh saja. Mau memiliki hutan seluas apapun, boleh. Mau memiliki danau seluas apapun, mau memiliki lautan bahkan negara sekalipun, boleh. Kenapa? Kebebasan kepemilikan. Ini yang dimaksud Barat adalah hak-hak asasi manusia. Pertanyaannya, apakah ini yang diajarkan oleh Islam? Tidak. Islam mengajarkan manusia bebas berperilaku, tetapi terikat dengan hukum syariah Allah. Bebas memiliki sesuatu, boleh. Islam tidak melarang kaya. Boleh punya mobil 2, 3, 4, 5, 10, boleh. Tapi pertanyaannya, dapat dari mana itu mobil? Islam melarang bahwa apa? Tingkah laku Islam harus sesuai dengan hukum syariah. Nggak boleh seorang muslim menjadi pendeta, seorang muslim menjadi gay, seorang muslim menjadi lesbian, nggak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam ada aturan untuk menjaga tingkah laku mereka harus terikat dengan hukum syariah. Bebas, tapi terikat dengan hukum Allah. Maka pertanyaannya, hak-hak asasi manusia yang digembar-gemborkan Barat, betulkah ini sesuai dengan Islam? Tentu sangat bertentangan. Tapi aneh. Kenapa bisa dikatakan aneh? Karena di Barat sendiri pun hak asasi manusia ini diinjak-injak. Contoh, Barat mengatakan kita tidak sesuai dengan hak asasi manusia pada saat kemudian wanita menutup aurat. Tetapi Barat juga tidak konsisten. Mengapa kemudian Palestina yang merdeka tidak diberikan kemerdekaan? Apakah itu sesuai dengan hak asasi manusia? Mengapa ketika kemudian kita ingin bertingkah laku bebas, tapi pertanyaannya, mengapa kaum muslimah di Barat tidak diberikan izin untuk pakai jilbab? Bukankah itu melanggar hak asasi manusia? Mengapa kemudian mereka berjenggot tidak boleh? Bukankah itu melanggar hak asasi manusia? Kalau di Barat telanjang bulat aja di perjalanan boleh, mengapa kemudian orang pakai jilbab tidak boleh? Mana hak asasi manusia? Jadi intinya, Barat telah mengubah ada dua senjata untuk asasi manusia, sesuai dengan kepentingannya dan untuk menikam Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, hak asasi manusia adalah sebuah ide untuk menikam Islam. Sehingga agama Islam harus ditinggalkan oleh penganutnya. Bahkan kita sebagai kaum muslimin lama-kelamaan membenci akidah kita, bahkan meninggalkan agama kita. Tujuan mereka seperti itu. Oleh karena itu mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, akan tetapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, Islamlah yang paling mengenal hak asasi manusia. Islamlah yang paling mengerti
hak-hak manusia sesungguhnya, karena Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia agar manusia sesuai dengan fitrahnya, bukan malah hak-hak asasi manusia menurut Barat yang juga adalah standar ganda. Satu sisi Barat mengatakan ini hak asasi manusia, tapi jika untuk umat Islam itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, agama kita, dan kita tetap memperjuangkannya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.